Hari ini kenapa banyak anak-anak tidak memuliakan orang tua? Dari sekian sebab. Di antaranya adalah orang tua tidak menanamkan kemuliaan di dalam hati mereka. Hilang kepercayaan dari hati mereka terhadap orang tua. Karena mereka melihat orang tua kalau sudah bertemu anak-anak yang pertama jita dulu. Dul, mau kemana Dul? Katanya. Walaupun anak orang namanya Muhammad, Dul dipanggil. Dul, sini dulu Dul. Allahul musta'an. Bahkan dengan anaknya sendiri juga demikian. Bahkan sebagian anak-anak nggak mau duduk bareng dengan orang tua. Kenapa? Karena kalau dia duduk dengan orang yang lebih tua, pasti dia menjadi korban bully. Pasti jadi korban bully. Terkadang kita membuli anak-anak dengan hal-hal yang kita nggak sadar. Bahwa itu sebenarnya adalah bully untuk mereka. Mereka nggak nyaman dengan candaan yang seperti itu. Tapi kita nggak sadar. Sehingga anak-anak hari ini menjauh dari majelis orang-orang tua. Tapi kalau kita lihat kepada perjalanan Nabi dan para sahabatnya, betapa sering anak-anak kecil di masa Nabi bergaul dengan Umar, dengan Abu Bakar. Iya. Bahkan disebutkan Nabi menaik keledainya yang bernama Ufir, Abdullah bin Abbas yang belum balik, beliau boncengi di belakang. Iya. Ketika Nabi kencing, Anas bin Malik menemaninya. Beliau yang memegang barang-barang Nabi SAW. Bahkan ketika perang Khaybar, Abdullah bin Umar umurnya baru 14 tahun mendatangi Nabi menawarkan diri. Ya Rasulullah, saya juga ingin ikut jihad. Nabi bilang, berapa umurmu? 14 tahun. Belum boleh. Lihat, ya kedekatan anak muda dengan orang tua zaman dahulu. Ya. Tapi hari ini anak-anak muda menjauh dari majelis orang-orang tua. Kenapa? Karena kalau udah kumpul sama orang tua dan dia anak muda pasti jadi bahan bully. Walaupun di dalam masjid kumpulnya, tetap jadi bahan bully. Maka Syekh katakan dengan kita memberikan salam kepada anak-anak. Apakah anak kandung kita sendiri, anak didik kita, anak-anak kaum muslimin kita lewati, yang kita temui. Ini adalah bentuk pemuliaan terhadap mereka. Dan ini sebagai pendidikan akhlak untuk mereka. Alal murabbi an yatawadhu'a liman huwa asgharu minhu sinna. Seorang pendidik. Dan yang pertama kali masuk ke dalam kalimat pendidik di sini siapa? Ayah. Seorang ayah dengan anak-anaknya, seorang ibu dengan anak-anaknya. Setelah itu baru seorang ustadz dengan anak-anak didiknya. Seorang ustadzah dengan anak-anak didiknya. Seorang pendidik itu harus memiliki sifat tawadhu' dengan anak-anak yang jauh lebih muda, lebih kecil umurnya daripadanya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW di sini. Meskipun mereka masih anak-anak. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi ketika Nabi berjumpa dengan mereka, Nabi duluan yang membacakan salam kepada mereka. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan pernah diboncengi oleh Nabi di atas keledainya Ufair. Di atas keledai tersebut Nabi menyampaikan ilmu-ilmu yang indah untuk beliau. Ya ghulam, inni wa'allimuka kalimatin. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ya ghulam, ihfazillah tajidu tijah. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Al-hadis. Nabi kita diangkat menjadi Nabi di saat umur beliau 40 tahun. Dan beliau di Mekah menjadi sebagai Nabi dan Rasul selama 13 tahun. Berarti ketika beliau masuk ke Madinah, umur beliau sudah di atas 50 tahun. Tapi bisa menyesuaikan dirinya dengan anak-anak. Bukan sekedar dengan anak muda yang umurnya 20-30 tahun. Bahkan dengan anak-anak yang di bawah umur 10 tahun beliau bisa membawa diri. Oh, anak nggak bisa saat sifat. Ya akhi, manusia ini membutuhkan perubahan dan Allah meminta kita untuk berubah. Dari yang tidak baik kepada yang baik. Dari yang baik kepada yang lebih baik. Nabi kita SAW di dalam Sahih Bukhari disebutkan bermain air dengan Mahmud bin Rabi dan saat itu umur beliau 4 atau 5 tahun. Demikian disebutkan dalam riwayat 4 atau 5 tahun. Nabi mengambil air kemudian menyembur Mahmud bin Rabi dengan air yang ada di dalam mulutnya. Sehingga Mahmud bin Rabi terkesan dengan sifat Nabi tersebut dan beliau sendiri yang menceritakannya. Majjani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majjah. Nabi pernah bermain air. Beliau menyemburku dengan air yang ada di mulutnya dan aku saat itu berumur 4 atau 5 tahun. Bisa membawa diri, menyesuaikan diri. Jaim ada tempatnya jemaah. Nah, menjaga wibawa juga ada tempatnya. Dan ada waktu-waktunya
Kita cengingiran dengan anak-anak muda, dengan anak-anak kecil. Kita dekat dengan mereka, kita terbuka dengan mereka. Dan ada waktunya kita harus jain dan menjaga wibawa di depan mereka. Tidak ada yang lebih beribawa daripada Nabi SAW.